Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu, saat ini kita akan merenungkan penggalan kisah karya kasih Allah bagi sebuah kota yang dikenal karena kejahatannya, yakni kota Niniwe. Penggalan kisah ini dicatat di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Saya yakin kita semua sudah tidak asing dengan kisah ini. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, suatu ketika Allah menemui Yunus, seorang Ibrani yang takut akan Allah. Dalam pertemuan itu Allah memberikan kepada Yunus sebuah tugas pelayanan untuk pergi ke sebuah kota Niniwe. Yunus diutus untuk memberitakan sebuah peringatan bahwa dikatakan di ayat 4, 40 hari lagi kota Niniwe itu akan ditunggang balikkan oleh Allah. Nah, kenapa? Mengapa begitu? Mengapa Allah ingin menunggang balikkan kota Niniwe? Karena kota Niniwe telah melakukan kejahatan yang mendukakan hati Allah. Itu dicatat di pasal 1 nanti jika Anda membacanya secara lengkap. Nah, akhirnya diceritakan di pasal 3 itu ya Bapak Ibu, bahwa akhirnya Yunus pergi ke kota Niniwe dan mewartakan peringatan yang Allah titipkan untuk Yunus sampaikan kepada warga kota Niniwe. Nah, kemudian mendengar peringatan yang disampaikan oleh Yunus, warga kota Niniwe dengan segera ternyata mereka mengenakan kain kabung, yakni sebagai sebuah simbol penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah. Ternyata mereka ketika mendengar peringatan itu mereka sadar, wah, aku keliru nih. Aku udah terlampau jauh mengecewakan Allah karena kejahatan-kejahatanku, gitu ya. Makanya mereka mengenakan kain kabung sebagai simbol penyesalan. Dan tidak hanya para warga, Bapak Ibu, tidak hanya masyarakat saja yang melakukan itu. Dicatat di ayat 6 bahwa raja kota Niniwe juga menanggalkan jubah kerajaannya dan turun dari singgasananya. Ia juga menggunakan kain kabung dan duduk di abu sebagai tanda penyesalannya. Dan raja ini juga memerintahkan seluruh warganya untuk menyesali perbuatan mereka yang jahat itu. Dikatakan di ayat 8, rajanya mengatakan demikian, haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Para masyarakat dan juga raja di kota Niniwe satu titik menyadari bahwa selama ini mereka menjadi orang-orang yang berdosa. Di satu titik itu, ketika mereka mendengar peringatan yang disampaikan oleh Yunus, mereka menyadari bahwa mereka ini ternyata telah mengecewakan hati Allah. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yang terjadi adalah Allah melihat ketulusan hati anak-anaknya di kota Niniwe ini yang menyesali perbuatan jahat mereka. Dan pada akhirnya di ayat 10 dicatat di sana, Allah tidak menghukum mereka. Allah mengampuni kota Niniwe dan Allah pun tidak memberikan malapetaka kepada mereka. Bapak Ibu, lantas hal apa yang bisa kita renungkan dari kisah yang baru saja kita dengarkan ini? Yang baru saja kita baca juga teksnya.
Allah kita, Bapak Ibu, adalah Allah yang amat sangat peduli pada kita, anak-anaknya. Ketika kita, anak-anak Allah ini memilih untuk menjauh dan mengecewakan Allah, Allah itu tahu, ya. Ketika kita memilih untuk berada jauh dari Allah dan kemudian mengecewakan hatinya, Allah tahu. Lantas apakah Allah membiarkannya? Jawabannya tidak. Allah tidak membiarkannya. Allah tidak membiarkan kita jauh dari Dia. Seperti yang kita renungkan, yang kita baca teksnya tadi, tugas perutusan yang diterima oleh Yunus adalah bukti kasih dan kepedulian Allah bagi kota Niniwe. Kasih dan kepedulian Allah memang tidak melulu digambarkan seperti sebuah sentuhan tangan yang halus atau kata-kata yang lembut. Tidak selalu begitu, Bapak Ibu. Kasih dan kepedulian Allah tidak selalu digambarkan dengan hal-hal yang lembut dan halus. Kasih dan kepedulian Allah itu juga dapat Ia wujudkan melalui peringatan-peringatannya. Kasih dan kepedulian Allah juga dapat Ia tunjukkan melalui kemarahannya. Dan melalui itu semua, Allah mengharapkan respons kita, yakni penyesalan akan dosa-dosa kita yang telah mengecewakan dan mendukakan hati Allah. Bapak Ibu, mari kita saat ini menilik kembali ke dalam diri kita. Mari kita lihat kembali ke dalam diri kita. Adakah sesuatu di dalam diri kita ini yang membuat Allah kecewa? Atau apakah kita telah pergi jauh meninggalkan Allah? Saya percaya momen perenungan ini adalah momen yang Allah gunakan untuk mengingatkan kita bahwa saat ini adalah waktunya untuk kembali pulang ke dalam pelukan tangan Allah. Momen ini digunakan Allah untuk mengingatkan kita bahwa saat ini adalah waktunya bagi kita untuk mengaku dan menyesali segala hal yang telah membuat Allah menangis. Bapak Ibu, selamat melakukannya. Tuhan Yesus memampukan kita. Mari kita berdoa.